Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriweni Mahmud dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit celiak untuk memenuhi tugas mata kuliah Patofisiologi Penyakit 1. Nah, langsung saja. Jadi, penyakit celiak adalah suatu penyakit saluran pencernaan yang dapat disebabkan oleh reaksi sistem imunitas atau kekebalan tubuh yang tidak normal terhadap gluten. Kemudian, gluten itu sendiri merupakan protein yang dapat ditemukan pada makanan yang mengandung gandum. Nah, selain pada makanan, gluten ini juga dapat ditemukan pada beberapa obat, vitamin, dan lipstik. Kemudian kita masuk pada penyebab penyakit celiak. Penyakit celiak ini dapat disebabkan oleh autoimun, yaitu kesalahan sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Respon imun terhadap gluten ini membuat racun merusak fili usus yang berfungsi untuk dapat menyerap nutrisi makanan. Maka akibatnya penderita dapat mengalami malnutrisi. Kemudian faktor resiko penyakit celiak, yaitu yang pertama memiliki riwayat keluarga dengan celiak atau dermatitis hipertiformis, yang kedua mengidap diabetes tipe 1, yang ketiga mengidap sindrom Down atau sindrom Turner, yang keempat mengidap penyakit tiroid autoimun, yang kelima mengidap penyakit Addison. Kemudian masuk pada gejala penyakit celiak. Gejala yang dapat ditimbulkan tidak sama dengan alergi makanan. Pada saat tidak sengaja menelan makanan dengan kandungan gluten, maka orang tersebut akan dapat mengalami masalah usus, yaitu seperti diare, gas berlebihan, dan sembelit. Kemudian gejala lain yang dapat ditimbulkan pada pengidap ini termasuk yang pertama sakit perut, kemudian mual, kemudian anemia, ruam lecet atau dermatitis hipertiformis, hilangnya kepadatan tulang, sakit kepala atau kelelahan umum, tulang atau nyeri sendi, ulkus mulut, serta penurunan berat badan. Kemudian masuk pada diagnosis penyakit celiak. Nah, diagnosis celiak ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tes serologi, yaitu pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk mencari antibodi dalam darah. Kemudian yang kedua, tes genetik. Pemeriksaan ini dilakukan dengan antigen leukosit untuk menyingkirkan penyakit celiak. Nah, jika hasil tes ini menunjukkan penyakit celiak, dokter kemungkinan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dengan yang pertama endoskopi, yaitu prosedur ini dapat dilakukan dengan tabung panjang dengan kamera kecil ini di bagian ujungnya. Kamera kemungkinan dokter untuk melihat usus kecil dan mengambil sampel jaringan kecil atau biopsi untuk dapat menganalisis kerusakan pada fili. Kemudian endoskopi kapsul. Prosedur ini dapat dilakukan menggunakan kamera nirkabel kecil untuk mengambil gambar seluruh usus kecil. Kamera ini berada di dalam kapsul vitamin yang ditelan. Saat kapsul berjalan melalui saluran pencernaan, kamera akan mengambil gambar dari kondisi usus. Kemudian ada pengobatan penyakit celiak. Saat ini tidak terdapat obat khusus untuk dapat mengatasi penyakit celiak. Nah, cara penanganan dari gejala ini yaitu dapat dilakukan dengan menerapkan diet bebas gluten. Menghindari gluten juga dapat mencegah timbulnya gejala dan kemungkinan usus halus untuk dapat memulihkan diri. Pada pasien yang mengidap penyakit celiak ini dapat juga dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin dan suplemen mineral untuk untuk mengatasi defisiensi. Kemudian masuk pada pencegahan penyakit celiak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mengurangi resikonya, yaitu dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, saat hamil tetap jalani diet bebas gluten. Konsumsi gluten selama kehamilan membuat penyakit aktif dan menyebabkan malabsorpsi nutrisi baik pada ibu dan janin, sehingga ini dapat berisiko lebih tinggi keguguran. Kemudian yang kedua, melakukan tes genetik untuk bayi. Jika hasilnya positif pengidap celiak, tes darah antibodi harus dilakukan setelah anak berusia 3 tahun dan setiap
2 hingga 3 tahun setelahnya. Kemudian menyusui bayi setidaknya 6 bulan. Nah, berdasarkan penelitian, keterlambatan gejala antara bayi dengan risiko penyakit seliak ini yang disusui minimal 6 bulan bisa saja terjadi. Selanjutnya, memperkenalkan gluten secara perlahan setelah anak berusia 4 hingga 6 bulan. Menambahkan gluten pada anak-anak yang menyusui menurunkan risiko penyakit seliak setelah mereka berusia 2 tahun. Selanjutnya, ibu yang menyusui anak-anak setelah menambahkan gluten ke dalam dietnya, ini dapat mengurangi resiko anak terkena penyakit seliak di kemudian hari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai penyakit seliak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.